Jadi selamat datang di konten Seasbak. Di Seasbak kali ini bersama Akang Harun. Gila. Akang Harun ini salah satu rois di pesantren gua dulu. Bersama kita Kang ya. Akang waktu jadi rois tahun berapa? 2016, 2017. Oh terakhir waktu Chen di Kobong kan? Iya. Kan 2017 kabur ke Pandeglang. Pindah pesantren. Iya. Kan gak lama ente nyusul kabur. Waduh. Jadi kita ini Adib kabur Adib. Iya bener. Jadi kita ini keluar dengan tahun yang sama 2016. Ngomong-ngomong tentang pesantren, kita tuh pesantren salap ya. Salapi. Basis salap. Basis ya. Iya. Tapi ada yang sekolah juga kan. Iya. Ngomongin tentang pesantren, bedanya salapi sama modern, menurut Akang ini bae mah. Non beda Kang. Ya nggak ada bedanya sebetulnya. Sama-sama belajar kan. Sama-sama. Cuman pasti penuh. ada perbedaan dalam sistem mengajarnya. Ya, mungkin dari sistem. Tapi secara pribadi lebih memilih ke salapi, Bos. Kenapa? Secara pribadi lebih memilih sistem salapi. Sebab kemandirian, keunggulan daripada salapi itu bukan hanya pendidikan secara yang tertulis. Pelajarnya ya. Iya, tetapi secara kehidupan lebih lebih dalam ke kemasyarakatan. Makanya kan kalau salapi balik kaimah kelobaan santri salapi anu dominan bermasyarakat dibanding lulusan modern. Karena apa? Bekal di salapi seperti contoh salapi nggak ada sistem mencuci sendiri. Nyuci sorangan namun salapi makan. Jadi nggak ada sistem dicuciin. Nggak ada sistem nggak ada sistem dimasakin. Nah itu sebetulnya ilmu tentang, kalau di sekolah sih masuk sosiologi kali ya. Bisa jadi, gua nggak tahu juga Jadi sih. ya tentang kesosialan nantinya. Jadi kemandirian santri itu terbentuk dengan sendirinya. Kalau di salapi. Lah mencek orang Sunda nama. Enggeus biasa susah aing mah hirup keur di Kobong. Jadi lamun di masyarakat manggih teu dahar teh biasa bae. Gitu. Lamun salapi. Akang ngobong di tahun berapa? Ngobong pertama tahun 2004 lulus SD. 2004. 2004 lulus SD. Udah dibuang. Dibohongi. Urang 2008 langsung. Dibohongi dulu baru dibuang. Artinya apa? Tapi untuk kebaikan kan. Iya. Jadi dibohongan teh kieu. Urang teh sebetulnya korban-korban pembohongan orang tua. Ngomongnya agak gandeng Kang mereka deh. Iya, jadi Pan kebohongan sih. iya Ya, tapi kan untuk kebaikan kan kebohongan ya. untuk kebaikan. Cuma caranya itu dibohongi. Kolot. Kukolot. Orang karak sadarna ku hari Bos. Dibohongan kukolot teh orang karak sadarna ku hari. Tapi kan akhirnya ya ada kebaikannya, ada manfaatnya setelah orang pesantren, orang ngobong gitu maksudnya. Ya kemandirian eta aya. Iya. Sadar bahwa aing kudu nyusul sorangan, aing kudu dahar ngaliwat. Kan pada Jadi akhirnya terbiasa susah kan. Mm-mm. Iya kan. Sebetulnya bukan hidup yang susah, kita yang tidak terbiasa. Bener sih. Gitu kan. Teu aya jelema hirup susah teu aya sebetulnya. Emang terbiasa bae. Ya sebetulnya sih anu disebut susah eta rasanya. Susah itu rasa. Bahasa Arab hazan lah. Itu kan bukan sesuatu yang bisa ditangkap dengan indera yang disebut susah. Jadi justru susah itu lahir daripada perasaan orang. Kusebab santri eta sering ngadepan susah di Kobong, sehingga terbentuklah jiwa anu kaya. Ya tadi sederhana, geus biasa susah aing. Mentalnya menguat dengan sendirinya. Iya betul. Jadi entah aya peribahasa susah mah kumaha urang menyikapina. Bener sih. Itu tergantung menyikapinya kan. Doang ente ku hari kan. Tegar Wah. bae. Bener tah? Waduh. Tegar. Katinggalina tegar. Ya kan. Adalah rapuh. Daripada rapuh. Rapuhku kenangan. Dari setelah
Lama ganti Rois kan 2016. Akang kemana ta? Pandeglang. Ke Pandeglang. Nah, di Pandeglang kan di Pondok Baru. Nah. Otomatis dong perubahan itu berbeda Ya betul. dari sama. adatnya. Betul. Apa yang dibedakan? Apa yang dirasakan setelah di Pondok Ieu mah aing teu kieu ya. Kok di dieu mah aing kieu. Nah, eta ilmu Pengalaman baru kan? Nah, betul. Jadi sebetulnya secara pribadi akang care jeung bahasa guru anu ngebahasakeun geus lah ngaji mah ulah loba guru. Hiji ge cukup. Betul. Hiji ge cukup. Ari ngaji loba guru mah sering pindah, engke ngulang ti awal di. Mungkin temanggih akhir awal di atau betul orang sangat setuju care tapi dina ngebahasakeun ngaji kusebab naon pindah pesantren membahas mubtada ya mubtada di situ tetap fiil di situ fa'il di situ maf'ul di situ berapapun ribuan guru pasti mengatakan ini fiil ini fa'il selanjutnya adalah maf'ul tetapi yang berbeda itu tentang pelajaran hidup. Betul. Pengalaman. Jadi yang Akang ambil dari kenapa sering pindah, bukan sering sih, maksudnya pernah pindah pesantren karena emang ada karakter dari seorang guru itu berbeda-beda keunggulannya. Karakter guru itu berbeda-beda dalam keunggulan. Nah itulah yang dijadiin pelajaran, Gus. Yang jadiin pelajaran itu. Jadi aya guru anu keras, aya guru anu fleksibel, aya guru anu cuek. Kiai boga carana masing-masing jeung boga mendidik santri. carana masing-masing. Tapi kan akang di itu tahfidz kan. Tahfidz gagal. Bukan gue yang ngomong, lain aing nu ngomong. Tahfidz gagal. Pindah tahun berapa di Pandeglang? Cuma 9 bulan doang. Wayana brojo lahir geus. Wayana oro keluar aing keluar. Ya, wayana oro keluar gitu. Jadi pas mantan ngandung, pas mantan lahiran orang keluar. Jadi geus move on lah gitu. Dalam 9 bulan di pondok pesantren baru di Kobong aing teu betah jasa ngomong pondok pesantren. Di Kobong belanya. Naon anu dibenangkeun ku akang dalam kehidupannya, dalam lain konteks ngaji. Lain konteks ngajinya. Tapi konteks kehidupan. Konteks kehidupan ya tadi teh orang-orang neuleuh karakter guru, sistem guru nerapkan pelajaran ka cara mendidik ka santri eta berbeda. Nah sehingga eta lah anu ngejadikeun oleh-oleh Jeung santri. Oleh-oleh orang pengalaman oh ternyata pola pikir guru anu ieu teh kos kieu. Oh ternyata guru orang anu ieu teh karakterna kos kieu. Sebenarnya kabeh bener. Maksudnya entah anu disalahkeun gitu tanda kutip anu disalahkeun. Sakabehna eta tah justru tina pengalaman semakin urang loba pengalaman mengkaji keluar biasaan atau keunggulan guru dina ngadidik santri. Didinya orang lebih hirup enjoy. Artinya orang hendak nerapkan secara keras aya kiblatna guru ieu orang dengan cara lemah lembut kieu dengan cara cuek kieu sehingga orang bisa mengkaji setiap menghadapi masyarakat itu kan watak berbeda-beda. Betul oleh nanya. Jadi ketika orang menghadapi setiap manusia anu watakna berbeda-beda ya otomatis orang pakai cara anu berbeda. Aya anu watakna keras ya orang beda menghadapi jelma anu pesimisan ya orang berbeda di tata cara ieu menyikapina. Nah jadinya oleh luar biasa pengalaman kadieu itu eta emang eta anu yang secara pribadi. Sehingga orang bisa ente egois menyikapi setiap karakter itu egois gitu. Jadi orang timbulna naon memaklumi bisa bergaul yang misalkan jelma anu sok uprak-uprak karena perkara tani gitu berbeda. Maksudnya mengambil kesimpulan dari pengalaman ngobong bahwa kiai ieu kos kieu bahwa kiai ieu kos kieu
orang rakepkeun kumaha cara. Rakepkeun. Nah eta. Sehingga orang jadi jelema fleksibel dalam artian terus kitu-kituna bae urang gitu. Tapi cara ngegiringna jadi digiringna makana hiji jalan tetapi carana berbeda sebab beda karakter setiap Oke, gedeng. Kita skip dulu. Isa. Waduh. Kita teruskan dulu obrolan tadi kita sampai mana sih? sampai tentang pindah pesantren, Oh, pengalamannya. pengalaman. Setelah dari Kehelen ya di Pandeglang teh di Keisaha. Aduh sebetulnya sih Beratnya untuk menjadi rada canggung canggung. canggung ngucapkan guru Oh, benar. gitu rada canggung. Intinya di Pandeglang kan. Intinya di Pandeglang lah. Sebab di ditu mah beneran nyebut aran guru eta. Suatu aib. Bang pesantren di mana? Di Abah Haji Anu. Oh eta geus aib eta di Pandeglang. Dusun ke kiai nyebutkan aran kiai. Iyalah. Bener-bener diterapkan bos di ditu. Adab nage. Adab. Jadi lamun misalkan aya bahasa anu budak atau orang nyaritakeun pengalaman nerajang karena ngaran babaturan nu sarua jeung guru. Eta di skip. Bener. Asa Woi, so itu tah budak. guru aing eta. Arana. Sok. Woi, dia main sebut-sebut bae. Orang isin gitu kan mah. Gitu. Tapi sanggeus di Pandeglang kemana di? Pandeglang. Sanggeus di Pandeglang. Paling di Imah sih di Imah. Pasaran. Sempet balik ke Sumur Bandung. Tapi sempat pasaran kan? Nah, Nah. di Sumur Bandung, pasaran. Pasaran itu apa kan? Pasaran Ngaji pasaran. pasaran eta ngaji pasarannya. Hmm. Oh, orang gitu nyawa eta Nah, bos. coba lihat ngaji pasaran itu kan lamun untuk kalangan santri. Yang ngaji pada bulan Ramadan. Sanggeus di Pandeglang di Imah. Di Imah. Pasaran. Paling pasaran lah. Sampai kamari terakhir di Pasar Kamis di Rimpang. Iya selama ngobong, iya pengalaman angkang lebih luas ngobong daripada orang. Jelas dong. Aya tuh sih cerita-cerita lucu anu ti budak santri. Kewajiban santri eta nyorok sendal. Lan teu wajib sih sebenarnya Pak suwe aja budak. Eta geus lumrah. Geus lumrah. Nyorok sendal geus. Cuman aya pasti kelucu-kelucuan santri yang tidak terduga. Iya pasti aya bae lah. Ngaranna kelakuan santrinya. Aneh-aneh. Oh. Di luar logik kadang kan bener kan? Tapi kadang nyambung lalagan bos, sesuai hukum. Kos kumaha contohna? Contohna, aya santri encan sholat subuh udang kaberangan jam 9. Aya bae alasan lain. Nah eta kan encan sholat subuh, tetapi jam 10 aya nu maot innalillahi di musola. Seneng dong. Manena langsung mandi ngala wudu berbe ngober nyolatan mayit. Akang kan iseng. Nu kipayah nu di budak. Woi, cek akang kan. Woi, sia subuh gencan. Ih nyalatan bae. Ih nyolatan mah ditilakeun. Woi Kang cenah. Kan ari nyolatan mayit mah entah aya hukum kodona cenah. Oh, iya bener ya. Hari subuh mah gampang cenah ga. Bener iya. Bisa dikodo. Rezekinya kontan. Kadang-kadang didinya nyeleneh nah. Iya. Betul Tapi betul secara hukum. Ada bab kodo Dina subuh. Iya kan? Padahal mah aing yakin manehna mah anu nguber ganjaran secara kontan. Eta. Iya bener. Tapi lucu banyak kenang-kenangan lucu. Di waktu zaman Akang jadi rois ini alasan orang rek nanya ketika Akang jadi rois. Dari sekian banyak rois dari 2008 orang ngomong di dinya. Sampai 2016 jabatan terakhir Akang itu 2016 emang setahun kan. Iya. Kunaon cara memanage santrinya berbeda dari yang lain. Tidak seperti biasanya. Eta alasan orang. Orang akui orang paling bejat pada waktu itu. Nyawa sorangan kan orang ngaji. Iya nyawa lah. Kunaon dengan Akang, maksudnya cara Akang itu sangat netral. Nah eta lah daripada pengalaman Akang ya. Sebetulnya si Akang jadi rois eta dipaksa bos.
Makanya paksaan supaya nu gede tetap bertahan. Salah satu rencana pun guru sih itu. Jadi aya nu paling kebal sebenarnya orang jadi rois, geus pindah-pindah, geus 2 pesantren orang pindah, balik deui ka Sumur Bandung. Sebab emang secara pribadi akang geus teu mandang Al-Amin eta pesantren akang lain, tetapi emang bener imah kedua setelah imah kelahiran. Itu setuju. Mau dimanapun ya santri, ketika dia di pesantren pertama terus mengumbara lagi ke pesantren ini, ke pesantren itu, tetap pesantren pertama itu adalah tempat pulang. Bener, banyak betul. Gitu juga banyak. Karena emang Al-Amin itu ya yang membesarkan, maka dianggap orang tua, bukan asana ente pantes lamun akang nyebut di Al-Amin eta reka guru secara rasanya. Sebab di Al-Amin mah geus lain guru sebenarnya, kolot. Betul. Kolot urang gitu. Ya sebetulnya sih setiap guru urang teh kolot urang kan, kolot ruhani gitu. Cuma ya maker dina pembahasan masalah secara pribadi lah iya gitunya. Jadi pondok pertama anu ngasuh urang di Setacan Baleg datang ke Baleg eta kan sebetulnya imah urang sorangan. Imah urang teu bisa dipisahkan. Endek urangna bejat dah gitu. Arek urangna bejat di luar tetap balik nama ka mana? Ka Kobong. Arek urangna dusun ka ngaranna anak ka kolot pasti aya dusun anak. Bener teh. Maka urang ente urang sok kadang ya ngerasa sih Bos. Jadi urang kadang suul adab kana jadi kolotnya, kana guru gitu. Urang sangat-sangat menyadari. Tetapi lamun urang sebejat-bejatna urang tapi ente ingat balik kalamin lebih bejat dusunnya. lu jadi lu micen mendingan urang man senajan urang misalkan ya cek itu mah urang ngan ka kosed mawa ka kotor balik ka Kobong eta ya emang eta ka kosed sebab didinya teh ya nyieun urang anu nyieun urang karakter didinya. Iya nyaho arti mandiri dirinya di pondok pesantren awal maksudnya anu nyieun urang ngarti dina agama didinya pendidikan didinya ka bahasa-bahasa anu tengarti didinya. Ya orang nanya ya sejujurnya ente kan pengalaman naonnya ngebolang maksudnya ngilang gitu. Jadi keluar dina pesantren terus boga kehidupan di luar. Maksudnya ente menurut akang sih lebih berpengalaman ngalami hirup lain jadi santri lah gitu. Ada waktu-waktu ente ngebolang kemana di luar kesantrian pasti kan. Betul. Nah Ari akang sih pertanyaan lagi ente pernah tuh ketika hirup bejat ngadepi pergaulan ya anu ieu mah jauh daripada santrinya gitu kan. Kadang ente ngerasa galau kan. Duang terhukumi sendiri ku sebab bekas pesantren ya. Lalu ente keluar jalur pesantren kelakuanana. Ente pasti dina sorangan memikiran kan. Ih, aing kakumaha ge aing ya pernah jadi santri gitu dah. Pasti aya nya. Nah, kepaham akang ge pernah ketika akang misalkan perjalanan hirupna nyebrang di nagari santri kadang ngerasakan doang aing kakumaha ge santri gitu. Kadang urang balik deui ka Al-Amin eta lain berarti urang arek ngaji di lain tapi ngebenangkeun eta rasa jadi santri teh ubar urang ketika geus wah pusing ya kan ente ngalaman teu ngalaman udah jelas iya kan itulah alasannya kenapa Ramadan urang di Kobong ndek ngaji ndek di Kobong ente kan tadi nanya ya yang geus panjang ya urang can ngejawab Bus masalah pertanyaan kan ente tah kunaon urang ketika jadi rois atau lurah bisa
senetral itu. Netral. Mana yang ngaji, mana yang sering ngaji, mana yang enggak, mana yang brengsek, mana yang enggak gitu loh. Sebetulnya orang tadi nyaho sebetulnya. Cuma pemikiran akang secara pribadi mewajarkan jelema sebul di kobong. Mewajarkan. Betul. Sebetulnya lawannya juri. Betul. Karena akang mah lamun kanu misalkan sebul ngaji, ya ente berpikir kusi aku kudu ngaji bae ente. Sebab saha sih anu beuki ngaji? Saha sih anu dasarna beuki kana ngaji? Anu beuki kana ngaji. Capek, lieur, pusing ka otak, frustasi. Pasti kan ngalaman gitu kan. Karena efek belajar kan gitu kan, bentuk sekolah atau pesantren kan. Maka orang ketika ningali santri misalkan aya nu sebu lain aja, sebetulnya sih wajar sih masalah. Keur mikirna akang mah keur dikobongna bae. Syukur orang mah da jelema dikobong sanajan teu ngaji. Nah, kebanyakan sekarang orang itu membatasi ulah ulin jeung manehna teu ngaji. Anu dijin kurang teresep eta membatasi diri. Yang membatasi itu kenapa nggak mau dan kenapa harus membatasi coba? Dia nggak tahu progres kita kayak bagaimana, nggak tahu kedepannya bagaimana. Toh setelah lulus dari kobong, dia nggak bakal tahu gue jadi apa atau gue juga nggak bakal tahu jadi apa. Itu yang dikhawatirkan. Itu. Ente inget tuh diasupkan karena organisasi ketika Rois Akang. Dokumentasi. Kusebab naon? Skill ente lain dina ngaji. Kusebab ente dikobong lebih ngusrek karena laptop, karena data-data kan tugas kuliah ente. Jadi ya mungkin keunggulan Buseri eta aya dina eta dokumentasi, masalah-masalah multimedia, teknologi. Sedangkan eta adalah kekurangan Akang. Bila mana ente direkrut ku Akang, kasaha dia Akang kan. Betul. Zaman Akang kan. Ada 2 orang kan, urang jeung dia, satu lagi teman seangkatan. Cuma 2 doang kan. Anu pernah digebrak ku Akang ngajejek lawang. Waduh, Pas dibuka ku manehna. Ija Akang cenah. Subuh. Banyak lah kenang-kenangan pesantren. Di kobong eta loba kenang-kenangan. Bahkan ente diasupkeun kana struktur organisasi nyekel dokumentasi. Karena Akang ningali ente ya emang keunggulan dina dokumentasi. Jeung aya laptop ge di dinya doang. Aya laptop ge di dinya doang, peranti Akang neuleun film Nyen kan. data, nyen neuleuh film, bahkan nyimpen data. Bahkan ke lebaran urang duaan urang neuleuh film Waduh, Korea. Bener tuh. Ini 2016 ya? Drakor. Bener. Wah, Dokter. Ya bener. Jadi intinya Akang itu intinya Akang ya pada zaman itu kenapa bisa netral, menyamaratakan santri. Iya, betul. Skill santri itu bukan di ngaji doang. Ya. Itu kan intinya kan. Akang punya pandangan luas loh. Punya pandangan. Ya maksudnya di zaman santri Akang hasil dina mengkaji setik belajar mengkaji kehidupan loba jelmanya gitu. Akang sih menangkap setiap jelma punya kelebihan masing-masing. Betul. Dan kelebihan eta lah anu kurang manfaatkan gitu. Kurang manfaatkan dina bidangna masing-masing. Santri ya tidak harus jadi kiai kan. Benar tak? Lah menjadi kiai kabeh berebut berkat ente. Nah, ini yang diomongin kemarin sama Imat. Tugas santri itu bukan mendakwahkan. Iya. Minimal untuk diri sendiri. Nanti ada clue-nya dari Tuhan bahwa geus ente ngadakwahkeun. Bener kan? Iya. Lain tugas orang kan. Tapi tugas orangnya belajar. Eta. Kan anu wajib mah belajar. Betul. Lain bisana kan? Eta. Makanya orang tilok kumaha. Sebab anu wajib mah belajar lain bisana. Sedangkan jelema hendak bisa ngaji, waduh. Sedikit kecil sangat kemungkinan otak jelema leutik. Ilmu luas. Diasupkeun ka otak kumaha teu pusing. Nah ketika pusing jelema frustasi kan.
Ya, jadi paling eta sih menyikapi anak ya enjoy bae sih akang mah enjoy bae kajelma anu Badung kajelma anu ya beuki nginum atuh Jojong bae. jojong bae sih akang mah maksudnya karena ya, Toh urusan ibadah mah secara pribadi secara dia sama Tuhannya kan. Nah itu ya urus paut yang kurang ya hari nasihat sih ya nasihat ya harusnya gitu kan jaga kadang kurang kerlindung mah butuh nasihat bener betul. gitu. Tapi pandangan akang mah santri eta teu selalu dituntut supaya jadi kiai Untuk kan. teu untuk jadi pengusaha atuh mantap jadi petani silakan karena ya kiai mah lain profesi aja sekarang Benar, betul. Lain profesi kan. lain profesi makanya kalimat rahasianya di guru di Pandeglang eta setiap kali ngaji bus hampir setiap pertengahan ngaji awal ngaji atau terakhir ngaji abah eta sering ngomong kieu didoakan ka biandak dararia jara di kiai kudu jara di kiai dia nah naonan hirup teu jadi kiai Alas pas saya alasan. menurut akang mah eta artina dalam jadi bisa diartikan kieu memang hidup itu harus jadi kiai arek petani tetap sifatna kiai arek jadi pengusaha jadi kiai eta naonnya ya memang sekabeh jam kudu jadi kiai sebetulnya senajan cicing dina industri entah jadi karyawan entah jadi petani entah jadi kan Ya artinya mungkin gini artinya ini kan beda kita kan punya pengertiannya masing-masing dari kata tersebut. Bisa jadi yang maksud dari kiai itu sesuai apapun profesi dia, sesuai yang diajarkannya dulu. Iya, benar. Yang diajinya dulu. Eta maksudnya. Hari penangkapan Akang Siti Guru gitu. Nanaonan dia hirup teu jadi kiai. Emang nanaonan jeung hirup teu jadi kiai. Kudu jadi kiai senajan cicing di sawah, arek ente jadi peternak kotok misalnya. Atuh kiai mah geus jadi karakter kudu. Gitu tuh. Maka itu lebih luas lah artinya. Menurut Akang mah teu dilahap sakituna teh bahasa. Tapi bener sih, selama jadi santri lo bakal kenang-kenangan anu bener-bener wah keren banget. Keren. Urang mah pernah mandi. Urang mah jebur mandi lah. Orang mah tonggong di kian si Baron. Cuk urang mandi cai hanut amatnya. Keur mandi kieu. Ipan tonggong aing cuk urang teh. Tonggong aing hanut amat orang pas nyilek si Baron nihan. Setan cuk urang. Eta diker di mana? Di alamin sekolah SMA. Sekolah aliyah. Tapi ku hari anehna budak tuh jadi kiai. Jadi mah jadi anu bantu. Anu teu. Kan boga ina masing-masing. Iya eta jadi geus. Jadi kadang anu teu nyangka eta busnya anu Badung Akang. Nu Badung anu jadi kadang. Nyawa teh alasan naon. Kunaon? Pada masa pesantren itu dia enggak ngaji kan. Badung, geus bae. Tapi setelah keluar, penyesalan itulah yang mendorong untuk belajar kembali. Betul. Perkiraan eta was itu alasan. Penyesalan anu gede anu ngebuat jadi energi menggali. Aing kudu di, aing kudu ngaji di, aing kudu ieu di, itu di. Iya eta. Mane tah entah habis pikir teh kunaon sih? Kadang nu rajin teu jadi kiai. Tapi kunaon anu Badung tungtungna jadi kiai. Makana henteu pantes Akang lain ieu nya. Henteu pantes lah menjas terlalu dini karena kehidupan jelema. Makanya Kang mah ieu mah ngomongkeun ieu mah nyeritakan keistimewaan awak sorangan bae mah. kita ngomongin antara pribadi aja karena yang tahu kapasitas Iya. diri Akang ya Akang, bukan iya. orang lain. Itulah alasan kenapa jangan pernah memandang seseorang jelek. Iya. Apapun profesinya, mau dia petani mau toh suatu saat nanti ketika dia sukses, kita ngelihat dia sukses. Iya. Gitu. Jadi secara pribadi sih nya Akang eta malah loba bergaul jeung budak anu dihendekeun. Atuh
ente jeung akang coba berbeda berapa tahun ente. Jauhnya. Jauh, Tak kunaon sih baturan aing kerolot jasa. Tapi itulah maksudnya pengalaman jam terbang kan jam terbang beliau kan lebih lebih gila-gila. Bahkan pengalaman juga kita sampai kuari akang mah. Jelma anu karak lulusan Covid tahun kamari. Atuh jeung akang doang babaturan we. Sebab naon Inggris akang mah merendah naonnya pandangan merendahkan kanu leutiknya. Ya emang jangan sampai tuh punya pikiran merendahkan seseorang. Komo lamun misalkan ku susahna. Misalkan geus lah di baturan si anu mah susah. Tilok ngajajanan aing. Ya kan tilok ngopian. Eta ulah eta geus. Ku sebab naon jelma nu kos kitu awas eta. Suatu saat eta masa perkembangan ulah di jasa. Iya bener. Proses kana eta. Jadi suatu saat ulah mandang kucil ka jelma anu katingali kucil dina harita. Suatu saat eta jelma bakal jadi gede urang. Jeung ngebantuan urang. Heeh. Eta suatu saat jadi jelma gede eta anu bakal ngebantuan urang. Ku sebabna urangna ngahormat. Keur aing loba nu nindes baheula. Nu ngahormat mah ente doang. Nah sehingga eta bakal efek-efekna jangka panjang. Jangka panjang. Sengaja Kang sok kadang-kadang bergaul jeung anu leutik. Kan anu leutik mah kadang minta arahan kudu kumaha digobong gitu. Karena Kang ya jangka panjang. Kuari leutik ge suatu saat buah manehna jadi kiai gede, duka manehna jadi pengusaha pengusaha berhasil gitu kan. Nah suatu saat kan orang ente nyaho posisi sulit hirup entah dina ekonomi entah dina ngaji kan. Nah itu ulah dianggap remeh jelema berarti ya. Ulah malah Kang mah nya kuari mandang ente eta tuh saumuran pandangan Akang mah jeung ente iya. Ente leuwih leutik ente leuwih biasa bae. Kita sama saja. Yang membedakan itu pengalamannya. Jam terbang gitu. Itu yang harus dihormati. Yang penguasaan. Ente dina nyin YouTube waktu otomatis hebatan ente. Akang mah masih kagok kan. Nela kamera teh kagok. Lamun usaha tina kayu akang deui. By the way ini adalah baju apa sih? Kohwa Kang ya? Kohwa. Nah, orang penasaran. Akang kan waktu waktu produksi baju ini tahun kapan? Ramadan tahun kamari. Kamari kan. Nah, orang rek nanya, "Ieu kohwa artina naon ya?" Atuh kohwa mah kopi. Oh, kopi. Makana kan etana tulisanna aya muk kopi anta. Ya kan. Tapi sekarang masih produksi enggak? Ya itulah. Pre-order ya. Siapa yang mau bikin pasti ya. Oh. Linknya di bawah. Bangsa promosi. Sekarang itu Akang lagi berusaha membangun usaha. Usaha apa Kang sekarang kan? Ya lebih tepatnya hobi sih. Betul. Nah, baru usaha. Iya. Emang hobi kan, kalau hobi dijadikan usaha itu kenikmatan lipat gandanya benar-benar. Iya, 2 kali lipat. Ya, jadi Akang ayeuna teh keur sibuk hobi dina kayu. Ini salah satu contohnya tuh ini nih. Kelihatan gak sih? Nah, ini nih. Ini siluet kan? Siluet. Ini bukan disponsori, emang lagi ngobrol aja. Siluet kan? Siluet. Bagus kan? Nah, buat teman-teman yang goblok sih besarnya. Iya sih ini. Punten. Nah, tapi kalau ada yang mau mesen siluet ataupun baju ini bisa kan ke Akang? Ya bisa, kalau ada yang memang berminat atau ya silakan di WA aja. Di WA. Nomornya di bawah. Waduh. Jadi ngedengar kabar Akang mau berencana untuk menikah. Wes, udah bahaya, udah mengarah sih. Udah jangan bahas itu dulu Kang mah. Sebenarnya orang berat. Berat emang bagi yang ditinggal nikah. Setelah Akang mengumbara ke sana kemari, entah itu di pondok pesantren atau untuk di lingkungan manapun ya. Iya. Rencana ke depan bagaimana? Rencana buat kehidupan pribadi. Nggak nih, pertanyaannya gini. Akang itu nyimpen cita-cita pendek-pendek apa panjang-panjang?
Nyimpen cita-cita. Ah. Pendek-pendek apa panjang-panjang. Ini ada 2 tipe orang, di mana orang itu biasanya menyimpan cita-cita, menggapai cita-citanya yang pendek-pendek atau yang tinggi-tinggi gitu. Iya, Kayak kos orang ya. Orang minggu harap kudu bisa kebeli ieu. Iya. Jangka pendek. Ah. Jangka panjang 3 tahun ke depan gua harus bisa kebeli mobil contoh. Iya. Nah itu kan yang panjang tuh, yang pendek kan ada lagi. Nah, Akang tipe yang mana? Akang lebih tipe ke iya bos, lebih tipe pendek-pendek, berangsur-angsur, tentu sekali gebruk. Lu leletik bilanya. Nah itu dia. Karena Akang mah emang perintis bukan pewaris tadi itu ya. Kadang gini Kang, bukan kadang, hal yang membuat kita tidak bahagia, ini salah satunya ya, adalah poin-poin kecil yang selalu ditinggalkan oleh kita. Contoh? Itu tadi, gue minggu depan harus beli ini nih, Ah. toh kegeser. Itu jadi beban buat kita. Itu yang yang membebani. Buat kita nggak jadi bahagia. Iya. Anjing ngomongnya. Jadi sesuatu yang direncanakan sudah tertata rapi, ya pada kenyataannya melenceng kan. Ya. Itu kan yang bikin kita nggak bahagia itu. Poin-poin kecil yang dianggap remeh itu tidak berjalan. Iya. Itu Kadang-kadang jadi tekanan batinnya. betul. Makanya yang pendek-pendek aja. Karena benar tadi itu, hal yang membuat patah hati adalah ekspektasi. Ekspektasi ya. Dimana ekspektasi lo gede, maka patah hati lo akan gede juga. Iya. Orang terus berencana, merancang, Hmm. merakit sebaik mungkin. Tetapi jangan menyertakan hasil sebetulnya. Maksudnya? Silakan ente berencana seterbaik mungkin, sebagus mungkin. Tetapi awas ingat, kekecewaan itu hasil akhir. Maka hapus hasil akhir. Paham? Paham tuh kira-kira. Sebetulnya mah ketika jelma masih menjalankan perencanaan, merancang, mulai tahap ke tahap, kekecewaan itu paling besar dirasakan karena hati kita sudah menaruh hasil daripada rencana tersebut. Betul. Ekspektasi tadi kan. Ya, Sudah ngelihat outputnya, Ya. bukan prosesnya. Hampurannya rada ngaji setik ya. Rada ngaji setik. Tadi mau ngobrol kemana aja, Iya. ngalor ngidul. Jadi Akang kan kia sering ngomong bercerita masalah tentang hasil akhir antara syariat jeung takdirnya. Ya, takdir, ngebahas takdir. Ya kan. Jadi kadang jelema eta sering salah penerapan nenden sesuatu dina tempatna, Bos. Contoh. Tadi nempatkeun takdir dina usaha urang. Jadi harusnya berpikir kieu. Takdir itu ada setelah kita berusaha. Nah, tina berusaha eta kumaha carana bila mana orang selalu mendapat energi, selalu mendapat motivasi dina usaha, tetapi ketika sesuatu yang kita usahakan tidak hasil, kita tidak kecewa. Nah, itu pertanyaannya. Ya kan? Bagaimana cara kita tidak setengah-setengah menjalankan usaha, tetapi ketika yang diusahakan itu tidak berhasil, kita juga tidak kecewa. Maka tempatkan usaha dinilai 99. Jika nilainya 100, maka usaha kita harus 99. Kenapa kok tidak 100% usaha semua? Ya jangan. Itu bukan ranah kita. Yang satu penyempurna langkah yang 99 ini, itu adalah keputusan Tuhan. Bisa dikatakan itu adalah takdir.
Jadi bila mana orang usaha ya kan, berusaha dina perencanaan orang, dina cara menggapainya, kadang orang sering kejebakna, wah frustasi dina ujungna kan. Orang nanya kieu Kang, apakah takdir bisa dirubah? Takdir bisa dirubah? Apakah henteu? Menurut Akang, Menurut Akang pribadi, menurut Akang ya, lain menurut hadis, lain. ya kan? Menurut Akang. Ya, Tapi didasari ku hadis, lamun ada argumen untuk didasarinya ada hadis ya pakai aja. Jadi Kan ya, di sini ya. berdiskusi. Ilmu Akang teu anu teu dipanggih ku ngaji di pesantren ya. Iya. Tapi Akang anggap sebagai guru. Sebab setiap jelema anu mere pengetahuan adalah guru. Akang manggih jawaban eta dina baturan anu sama-sama hobi kayu. Betul. Eta tentang pertanyaan masalah takdir bisa dirubah apa ente? Jadi Akang pernah menghadapi suatu masalah sehingga masalah ieu hese betusna. Ngobrol lah jeung baturan anu sahobi kayu. Tercengang Akang ketika menemukan jawaban anu sederhana, celetuk tapi kena dina hati. Geus sabar bae yung. Kan kelobaan anu kayu ngagerokeun ayung teh. Sabar bae yung. Gitu kan. Takdir eta geus aya gitu kan. Takdir teu bisa dirubah kecuali ku diterima. Gimana? Takdir eta teu bisa dirubah yung. Ngan kecuali cara ngerubah takdir eta ku diterima. Berarti kuncinya menerima ya. Menerima semuanya apa yang diberikan oleh Tuhan. Ya takdir bisa berubah bila mana geus diterima. Berarti tergantung cara menanggapinya. Ya. Betul kan? Jadi dipikir-pikir kok takdir eta teu bisa dirubah kecuali hiji perkara nya eta diterima. Paham tuh? Jero eta. Berarti dia tergantung cara menanggapinya dia kan? Dalam artian ya takdir tidak bisa dirubah. Paham tuh? Paham. Takdir tidak bisa dirubah kecuali bisa dirubah dengan diterima. Yang geus pahitna, ngeunahna takdir mah dileg-leg bae diterima bae gitu. Nah, didinya lah mulai ketika orang menerima, maka orang berubahlah takdir tersebut karena perkara anu sejen. Gitu. Jadi geus takdir mah eta mah. Geus lah diterima bae ngaranna takdir. Geus takdir kekuasaan totalitas. Lain urusan jelema eta mah. Gitu. Nya urang mah kan jelema. Makana tuh urang keur lahir lagi mesen tuh. Bener. Takdirna. Bener tuh. Kita lahir Takdir. tidak memesan bahwa gua harus ganteng kan? Makanya berbahagialah bagi yang agak ganteng. Betul. Nah ketika lahir orang temesen, ku takdir. Kunaon ketika dibere perjalanan anu tanpa dipesan kurang, bahwa kunaon kudu repot. Keur ayana ge urang ku takdir, aya ku takdir. Eueuhna atuh ku takdir. Di tengah-tengah aya jeung eueuh eta ku takdir. Berarti kehidupan ieu seukur narima Ya. Perkiraan seperti itu. jeung menyempurnakan. Tapi bagi ilmu tasawufnya, lamun dia seperti bisnis teu bisa ya. Oh, ya. Teu bisa. Ini kan kita membahas ini dengan kacamata tasawuf. Tasawuf, tauhidan. Lamun buat tuh karena bisnis mah acak-acakan gimana. Lain konteks nah. Mohon kiai. Gitu. Jadi kudu di garis bawahi. Ini ranah tasawuf, ini ranah fikih. Kadang kan orang mah ngaji, selegut-legut. Wah salah yo, si Anu mengatakan seperti ini. Nah, itulah yang membedakan santri dengan, maksudnya bukan menjelekkan santri ya, tapi kebanyakan santri nih yang saya temui pada saat ini adalah bahwa dia merasa benar, toh pada akhirnya dia salah. Termasuk orang pernah mengalami, Mas.
merasa diri Di Islam benar. ada fikih, ada tasawuf dan selainnya. Iya. Yang ditanggapinya oleh santri tersebut biasanya dipukul rata. Beberapa Itu kesalahan yang fatal. Iya. Harusnya menjawab argumen sesuai dengan landasan kacamatanya. kacamata. Jadi makanya memang mau nyambung ya. Orang ngomongkan ilmu bisnis, ilmu matematika, ilmu kuitansi ditanggapi ku tasawuf tuh Wah, malah bisa. Maka tadi supaya cara setidaknya orang tidak kecewa lah pada hasil akhir, cara taruh usaha 99, tolong 99, jangan dikurangi, taruh 99, itu maksimal daripada usaha jelma. Yang terakhir adalah takdir, ketentuan. Orang kudu sadarnya bos, di narana eta orang bersyariat berusaha harus ada 99, belum maksimal jika belum 99. Orang nempatkeun dina 100 eta ulah usaha orang atau ya otomatis kecewa karena secara total orang nempatkeun usaha orang. Harus orang kudu sadar setacan ngelengkah, kudu sadar bahwa yang terakhir adalah takdir. Mau tercapai ya berarti takdirnya tercapai. Mau tidak ya mungkin ya itu karena takdirnya tidak tercapai. Yang terpenting saya berusaha semaksimal mungkin sampai 99 langkah. Sehingga mengakibatkan pola pikir yang seperti itu. Nah, dengaran. Poho ya, Poho. sujud sawi lah Kang. Kejutan. Canda mulu. Orang lagi serius. Menyikapi ya, jadi menyikapi hal anu tadi ditanyakan ke ente sebenarnya akan boga jawaban. Ketika 90 jadi dina usaha orang tahan banting bos, ente gampang putus asa. Orang usaha ayo ulah nyerah. Ieu mah karage 50 langkah urang geus cenah geus moal tercapai. Usaha ente na ge masih sia sabaraha kaluhur. Kalau capek istirahat, jangan nyerah. Iya, jangan nyerah. Kalau capek istirahat, jangan nyerah. Betul kan? Ini kalau ngerasa capek udah istirahat. Jangan nyerah. Jangan nyerah tapi gitu. Capek boleh, putus asa jangan. Betul. Nah, maka ketika sadar menyikapi antara usaha dengan takdir itu ya, ketentuan, bisa dikatakan ketentuan hasil akhir. Ada dua keuntungan penerimaan hati orang menyikapi hal itu. Ketika orang sadar 99 langkah adalah langkah orang, ikhtiar orang, sedangkan terakhir adalah takdir. Geus naroh kos kitu be rumusna. Dina ikhtiar orang teu gampang nyerah, artinya full energi. Semaksimal mungkin encan benang mah dina 99 encan nyerah. Kecuali geus ngap-ngapan, geus beak napas. Geus lah terakhir sanggeus lelah diserahkan karena anu hiji lengkah ketentuan doang, tinggal nangguan ketentuan. Ketika ya inti buah hasil pengkajiannya. Ketika berhasil, orang ente bisa ngerasa diri, ku sebab naon? Awal mau melangkahnya aja kita udah sadar bahwa diakhiri dengan takdir. Artinya takdir itu dari Tuhan. Yang 1% kan? Iya, yang satu itu yang di ujung. Gini. Kenapa orang selalu sakit hati dengan hasil yang sudah dikerjakan? Iya. Akhirnya kembali lagi dengan yang 1%. Iya. Ini pengalaman ya. Jika ingin hasilnya memuaskan, maka kuncinya adalah diserahkan. Iya, betul. Dipasrahkan semuanya. Berserah. Semakin lu berserah, intinya untuk melampaui batas. Iya. Yaitu berserah. Kenapa berserah? Yang tidak ada batasnya adalah Tuhan. Iya, betul.
Bener kan? Intinya berserah. Nah, Tapi jangan langsung nyerah. jangan langsung nyerah. Ada tawakal sebelum usaha. Iya. Betul kan? Nah, jadi ya keuntungan dua yang didapat ketika berhasil, kita tidak merasa diri itu dari kita. Karena apa? Karena kita sadar akhir ini bukan langkah kita, tetapi itu urusan ranah takdir. Ketika tidak berhasil, ya kita tidak kecewa, karena sebelumnya kita sudah sadar bahwa di akhir itu ya ketentuan. Tetapi di balik eta, urang oge ente gampang putus asa dina usaha. Karena patokan orang 99, lain 50, lain 60, 70, 78, 90, tapi harus 99 napas terakhir dina usaha. Kudu gitu. Urang mengusahakan tapi sampai napas terakhir. Ketika napas terakhir, maka siap-siap menghadapi takdir. Nice. Ya. Sehingga ketika takdir berhasil, ya itu karena takdir, bukan karena usaha. Penentuan itu kan karena yang berhasilnya itu kan penentuan terakhir yang ke-100 itu bukan urusan kita. Jika gagal, ya kita tidak kecewa karena itu bukan urusan saya, urusan gagal berhasil. Sadari bahwa keputusan itu bukan di kita. Bukan. Yang bikin kecewa itu hasil kan. Iya. Nah, bila mana tidak dengan cara seperti itu, metode pengajian pribadinya dalam menyikapi hal eta. Jadi bila mana untuk itu wajar urang usaha poho kana anu hiji terakhirna ketentuan, ketika berhasil ya orang sombong menang aing 100 langkah orang usaha atuh wajar berhasil. Sombong, lupa. Ketika tidak berhasil ya kecewa. Itulah kenapa di video kemarin gue ngomong jangan pernah merasa bahwa apapun yang dikerjakan oleh lo, apapun pencapaian yang dicapai oleh lo, jangan semata-mata itu hasil kerja keras lo. Karena di balik itu ada teman-teman yang mendoakan, Ya, termasuk doa orang tua yang terbaik untuk anaknya. betul. Doa orang tua manjur. Manjur. Tapi anu ganteng-ganteng we nya orangnya. Lah untuk ngediting video aja. Mana pilih, wah iya mah banget akangna goreng ya. Tergantung obrolan. Yang dilihat itu tergantung obrolan, bukan dari mukanya. Kalau ini menurut Akang ya, mending tahu hukum apa enggak? Mending tahu hukum. Kenapa? Hah? Karena kebanyakan orang biasanya kalau tahu hukum itu melenceng dari hukum. Tapi masih mending, Bos. Masih mending. Pengen tahu jawabannya, Bos? Apa? Memang ada bahasa seperti ini, Bos ya. Orang yang tahu tetapi sekaligus melanggar, itu dosanya lebih besar. Iya betul. Daripada orang bodoh melanggar karena kebodohan. Karena tidak tahu. Itu ringan. Ya kan? Jadi menurut Akang lebih baik tahu hukum. Iyalah, otomatis. Alasannya? Nah itu ulah katipu tadi na bahasa itu. Jadi ada keterangan, selagi manusia itu tidak mengetahui suatu hukum, maka setiap harinya berdosa, betul. Sebelum dia tahu, dia itu punya dosa sesuatu hukum yang belum dia ketahui, lalu dia langgar terus karena tidak tahu. Dia punya dosa karena tidak mencari tahu, ya kan? Ya otomatis lebih banyak dosa orang yang nggak tahu lah daripada orang yang tahu meskipun melanggar. Artinya orang yang tahu akan hukum lalu melanggar, dia cuma punya dosa ketika melanggar. Bukan punya dosa ketika dia tidak tahu. Iya. Tetapi kalau orang yang tidak tahu atau bodoh terhadap suatu hukum, setiap hari sebelum dia tahu hukum itu dia selalu punya dosa karena tidak mencari tahu. Hari ini tidak mencari tahu, melanggar, ya bodohnya itu
ada dosanya. Kemudian hari dosa lagi, kemudian hari dosa lagi, kemudian hari dosa lagi karena dosa kebodohan. Sedangkan orang yang tahu punya dosa hanya ketika melanggar. Logis? Makanya dia lebih baik tahu daripada tidak tahu. daripada sama sekali tidak tahu, karena tidak tahu itu jangan dianggap tidak terbebas dari dosanya. Betul. Justru lebih banyak dosanya karena tidak tahunya. Dan tidak ingin mencari tahu. Iya betul, itu salahnya. Ya karena memang secara realita kehidupan manusia atau santri lah ya, santri. Kunon sih semakin kebel ngobong semakin bedeg hirupna gitu dah. Ngerti? Doang orang sih. Semakin kebel ngobong semakin teujreg perasaan. Pertama mondok mah bener-bener diamalkeun ya ilmu seeutik ge. Terus ngaji. Terus asa ditenget bae di kobong kudu kieu kudu kitu. Semakin pengetahuan orang semakin jero, semakin orang sebagai pelanggar. Kadang ada terbebani sendiri nggak sih? Bener ya? Makanya lamun mesantrenkeun anak ulah kebel teuing lah ngajina. Waduh. Ya karena anekdot ya mah. Jadi mendingan ulah kebel teuing gitu, Bos. Kusebab lamun geus kebel-kebel jeung wani. Moal betah kok di imah eta. Yang permasalahannya dia tidak betah di rumah. Ya itu jawaban masalah pertanyaan lebih baik tahu tapi melanggar, apa lebih baik bodoh tapi ya melanggar kan. Kita bisa ngambil kesimpulan ini, kesimpulan orang ya, guru terbaik adalah pengalaman sendiri. Betul kan? Betul, sangat. Guru terbaik itu adalah benar-benar pengalaman sendiri. Betul. Pengalamannya, jam terbangnya. Iya. Itu yang sangat-sangat sampai sekarang ku orang hormati, dihargai adalah pengalamannya. Maka kan kadang ada bahasa dewasa itu nggak tergantung umur kan ya. Aya babudakeun bae. Ya kan ajeung geus kolot gitu aing gitu kan. Kadang aya anu budakna ngora tapi pemikiran dewasa. Tapi begini kan. Nah, ini rancu lagi. Rancu ya. Sekarang zamannya sudah berbeda. Yang harusnya belum dewasa, sekarang sudah dewasa. Ya. Bener kan? Dulu sekarang nih anak kecil sekarang itu sudah merasa dewasa. Tapi ketika dia sudah dewasa, dia pasti lupa betapa bahagianya pada masa kecil. Jadi zaman dulu waktunya kecil ya kecil. Waktunya dewasa ya dewasa. Zaman sekarang sudah terbalik. Ngerasa tak Akang? Dewasa sebelum waktunya. Betul. Ketika dia dewasa, dia lupa bahagianya, betapa bahagianya dia waktu kecil. Anjing gua waktu kecil harusnya main gundu, main ini. Itu yang sangat disayangkan. Makanya PR kita adalah bagaimana cara menyesuaikan pada zamannya. Nih ini yang bikin apa namanya ya? Yang bikin harusnya kita terapkan pada zaman ini, orang tua nih. Kalau buat gua, ketika gua sudah berumah tangga dan punya anak, yang gua pelajari, yang gua terapkan kepada anak gua adalah zaman pada saat itu, bukan zaman kita dulu. Ngerti nggak Mas? Ngerti. Kebanyakan orang tua sekarang, ini bukan ngomongin orang tua ya, tapi gimana ya? Iya. Yang diajarkan orang tua adalah zamannya mereka dulu, bukan zaman anak sekarang. Itu tuh yang sekarang masih belum disadari bahwa ini zamannya sudah berbeda, bukan zamannya orang tua. Ngerasa nggak? Ya, ngerasa. Harusnya, mungkin harusnya kalau harusnya lu ngasih edukasi kepada anak sesuai zamannya, bukan zaman orang tuanya. Iya betul. Atuh aja kolotna susah, baheula mah. Kuari mah atuh kolot beunghar ulah disusahkeun anak atuh. Itu dia. Itu. Jadi ya ingat, anak itu bukan robot, Pak. Betul.
dia terbentuk rasa, kriteria, karakter, sifat, sama kan karakter sifat. Setiap kepala tuh, setiap orang itu beda-beda. Ya, jadi anak, kembali ke anak juga bukan robot. Artinya didik sesuai dengan tadi kelebihan. Jadi ya ada anak kelebihan melukis, ada anak yang suka tentang pertanian, peternakan, ya kan, kelebihan ngoprek lah gitu. Jadi ya menurut Akang ya mah secara pribadi didik anak sesuai karakternya. Jadi jangan didik anak sesuai keinginan orang tua loh, entah adil. Benar. Tidak Oke, adil. bentar ya. Ini kita bukan ngomongin teman-teman kita yang di luar, tapi ini kita mengedukasi bahwa mereka itu acuan kita, gitu kan maksudnya. Bukan berbicara tentang mereka yang di luar sana, tapi buat one day suatu hari nanti ketika sudah berumah tangga, ya harus dilakukan dengan seperti itu. Iya, jadi harus sesuai dengan karakter. Orang tua harus pandai mengkaji kelebihan anak. Sehingga dari kelebihan itu ya didik sesuai alurnya, keasikannya, kesenangannya. Maka kan banyak orang tua yang mendidik anak itu bukan sesuai keinginan anak, tetapi sesuai keinginan orang tua. Itulah namanya dendam. Nyipelet. Waduh. Misteri Merapi. Zaman berapa? Ente masih nyaksian tuh? Ya. Masih. Dendam nyipelet. Bercanda mulu orang lagi serius. Enggak, maksudnya itu adalah suatu dendam yang orang tua tidak bisa sampai akhirnya diturunin sama anak. Ya kalau misalkan menjalankan keinginan orang tua ya berarti anak robot dong. Betul. Manusia kan terdiri dari unsur perasaan, karakter, sifat. Maka ya sesuai dengan itu. Sesuai dengan keinginan anak. Cuma bila mana sudah ke jalan yang agak nyelimpang ya tepat. Ya kan? Makanya ya tujuan kayak pesantren. Ya bukan bertujuan, orang tua itu bukan bertujuan supaya anak jadi kiai. Dasar pesantren itu dasar itu agama. Iya. Basic. Nah setelah tumbuh melalui dasar itu ya terserah mau jadi petani, mau jadi pengusaha, pembisnis, mau peternak, petani, nelayan, ya terserah. Jadi pesan Akang ikan pribadi ente, selagi ente punya profesi, jalani dengan kesenangan hati. Didasari dengan kesenangan hati. Artinya mengalir apa adanya dari hati. Ulah pukar pikir arek ditonton lah, nyen konten, ulah mikir aduh aing sukret lah setik. Iya, udah gua gitu juga nggak peduli. Tapi, ada yang mau nonton, ada yang mau enggak. Iya, jadi ente benar-benar menjalankan itu dengan kesenangan, kepuasan pribadi. Toh tugas kita ya memuaskan kita. Betul. Bukan memuaskan orang lain. Iya, bila mana ente menjalankan kepuasan orang lain, apa bedanya dengan mendidik anak sesuai keinginan orang tua? Waduh. Nah itu kan. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Terima kasih juga Akang yang udah datang ke sini. Jadi terima kasih. Dadah Kang.